Hey, what's up, guys? I'm glad that you can be here with us in PAS. Welcome to another episode of Podcast After School Time. If you haven't watched our previous episodes, please kindly check it on this channel. My name is Felicia Lewanta, and I will be the host for this episode. So, today we're going to have a guest star who is the current president of the Student Council. So, without any further ado, please welcome Gisela! Halo Gisel! Apa kabar nih? Kayaknya udah lama banget gak ketemu. Oke, jadi boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman dan juga penonton sekalian. Mungkin sedikit tentang diri kamu, dari kelas mana, terus hobi dan keseharian kamu. Oke, mungkin singkat aja ya. Oke, baik. Halo semuanya, kenalin nama aku Gisela Ivana Setia dari kelas 11 A31 yang kebetulan seperti kata Vivi tadi, aku sedang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS PPSK Angkatan 67. Oke, jadi langsung aja ke intinya ya. Jadi apa sih yang sebenarnya buat kamu itu pengen join OSIS di Bangau ini? Sebenarnya alasannya itu pertama itu karena penasaran, karena pas SMP itu aku nggak ada kesempatan untuk ikut OSIS karena wali kelas aku nggak pilih aku untuk ikut OSIS itu. Udah, terus masuk SMA, aku ngeliat pas MPLS itu kayak kan kakak OSIS kan yang bantuin MPLS gitu. Kayaknya seru juga nih masuk OSIS kan. Nah, pas itu buka pendaftaran tuh bulan Oktober ya. Iya. Udah, tanpa pikir panjang langsung aku daftarin aja gitu. Jadi anaknya pantang menyerah banget ya. Jadi untuk daftar OSISnya sendiri kamu ada persiapan atau gimana? Sebenarnya nggak ada sih, karena jujur cuman karena rasa penasaran aja, ya udah coba aja daftar gitu. Kalau keterima ya syukur gitu. Oke, jadi udah pengalaman pertama dan langsung ini kepilih sebagai ketua umum. Jadi apa first impression setelah tahu ini ternyata menjabat menjadi ketua umum? Sebenarnya sebelum dilantik itu tuh kami itu belum dikasih tahu tentang jabatannya, jadi aku sendiri juga nggak tahu jabatan aku apa. Terus pas di hari lantik itu Pak Eko ada manggil Gisela Ivana Setia sebagai ketua umum. Itu aku langsung kayak kaget karena kok aku masih deg-degan. Kaget berat karena kalau ketua umum baru tuh harus nyiapin kata sambutan dan di situ aku nggak ada kata sambutan, nggak ada persiapan sama sekali untuk kata sambutan gitu. Udah, jadi selama Pak Eko manggil gitu, ya udah aku coba bikin kata sambutan ini mau ngomong apa ya gitu. Tapi bagus loh, spontan ya. Nggak kelihatan kayak belum dirancang sebelumnya. Nah, terus mungkin teman-teman di sekolah ini bingung juga sebenarnya tugas dari ketua umum itu apa sih, job desk-nya, karena kan kalau misalnya kita lihat OSIS itu banyak orangnya. Jadi ketua umum ini tugasnya ngapain di OSIS ini? Seperti yang kita tahu kan, di OSIS itu kan ada pengurus harian dan juga ada sekbid. Pengurus harian itu ada ketua umum, aku sendiri, terus ada wakil ketua, bendahara, sama sekretaris, dan juga ada 10 sekbid. Nah, tugas aku sebagai ketua umum ini sendiri tuh ya mengatur semua hal tentang di OSIS itu sendiri, terus kayak memimpin dari membagi tugas atau mengontrol gimana nantinya berjalan proker itu, apakah lancar atau enggak, dan juga mungkin lebih sebagai menara hubung antara OSIS dengan pembina juga sih kadang, atau dengan guru lain. Berat nggak gitu? Kayak mana perasaannya setelah 1 tahun ini udah di penghujung jabatan kita? Ya kalau ditanya berat atau enggak ya pasti berat lah ya, pasti kalian juga OSIS yang sekbid juga berat kan biasanya. Oke, terus tadi kan kamu udah bilang mengatur-ngatur, terus jadi narah hubung di antara anggota OSIS dan juga pembina sama guru-guru. Nah, jadi susah nggak bagaimana mengkoordinir orang yang sangat banyak dan kepribadian berbeda-beda untuk menjadi satu dalam menjalankan suatu acara? Sebenarnya kalau kepribadian orang yang berbeda-beda itu kan pasti itu ada suatu dampak dari banyak relasi ya pastinya. Pasti itu udah jadi masalah setiap pemimpin deh kayaknya. Oleh karena itu mungkin lebih mikirin buat pendekatan terlebih dahulu ya. Harus tahu sifatnya dulu. Misalnya aku juga pas aku kan nggak kenal Feve ya. Jadi aku bingung ini sifat Feve kayak gimana kan, karena kayak pendiam katanya. Pendiam kok aku. Nah, pasti ada masalah kan karena sifat orang tuh beda-beda, nggak cocok. Gimana cara ngatasi masalah biar kegiatan OSIS ini lancar tanpa melihat masalah-masalah personal?
Mungkin dari tergantung masalah itu berat atau enggak sih. Kalau masalah masih ringan dan masih bisa diatasi oleh diri aku sendiri maupun dengan teman-teman OSIS yang lain, ya aku bakal coba diskusiin dengan pengurus harian dulu tentunya bagaimana baiknya. Kemudian kalau emang itu masih butuh pendapat lebih banyak lagi, aku bakal coba ngomong di grup OSIS yang lebih besar ya. Jadi ada 27 orang itu kan. Sudah. Kalau lebih berat lagi masalahnya, jadi nyelesainnya itu dengan bicarain ini dengan pembina. Ya, biar ada penengah. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi seru sih gimana kita bisa kenal banyak orang dengan sifat yang beda-beda. Terus menurut kamu apa sih momen yang paling kayak terkenang terus yang lucu dan berkesan lah di dalam OSIS ini selama berapa lama ini? So, kalau momen yang paling berkesan itu ketika persiapan ya. Persiapan suatu proker gitu sih. Kayak, misalnya contoh proker Forsa atau apapun itu kan kita ada persiapan. Dan itu tuh di situ tuh OSIS tuh bisa kayak jadi diri sendiri ya, jadi kayak banyak hal-hal random gitu. Mungkin kalian bisa cek di IGPPSK Bangau, itu ada behind the scenes-nya pas kita persiapan hari ultas sekolah kita gitu. Itu kan lucu-lucu. Iya, seru-seru banget. Jadi kayak kita bisa nggak capeknya tuh kayak beda karena kita dapat serunya. Terus juga gimana ya? Kalau proker yang paling berkesan dan menurutnya ya pokoknya paling berkesan entah secara negatif atau positif itu apa? Mungkin Forsa sih, karena itu merupakan program kerja puncak juga ya dari OSIS kan. Karena di Forsa itu juga untuk mempersiapannya tuh butuh effort yang lebih gitu. Kayak berapa bulan sebelumnya sudah siapin kan? Kayak dari bulan Agustus itu udah dipersiapin kan. Terus gimana? Adakah hal personal mungkin cinlok di OSIS? Kayak kalau dari aku sendiri gak ada ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada. Jadi OSIS ini ajang mencari jodoh juga ya. Aduh. Mungkin PDKT di proker gitu. No comment gitu. Sih. Jadi ya gimana perasaannya? Sebentar lagi udah mau lepas jabatan dalam ya mungkin bulan Maret. Sedih gak? Kalau ditanya sedih atau enggak sih, ya mungkin lumayan sedih lah ya. Karena kan sebagai ketua umum itu juga ada banyak benefitnya gitu. Iya, karena lebih terhubung ke semua orang kan, jadi lebih terinteraksi. Aduh, aku jadi sedih. Tapi tidak apa-apa. Oke, terus lanjut back to topic. Jadi tentu saja kan sebagai ketua umum itu banyak banget yang harus dikerjain karena setiap proker harus ada pengetahuan ketua umum dan juga pasti untuk guru-guru dan pembina, terus staff juga pasti cari ketua umum kan. Nah, jadi gimana cara mengatur waktu? Ini hal yang paling penting nih. Soalnya kan masih seorang pelajar, terus masih perlu belajar untuk meningkatkan nilai dan juga berprestasi. Jadi bagaimana tips and triknya? Sebenarnya kalau masuk OSIS tuh pasti kan bakal butuh adaptasi sih. Karena aku sendiri gitu, pas kelas 10 semester 2 masuk OSIS, aku hampir keluar dari 10 besar. Itu bikin panik banget sebenarnya, Sudah pas kelas 11, aku kan kelas IPS dan itu emang passion aku gitu. Jadi aku ya berusaha aja di kelas 11 ini berusaha mengatur. Dan juga kebetulan aku nggak les, jadi aku nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi lebih mudah bagi diri aku sendiri untuk mengaturnya gitu. Jadi mungkin cara karena nggak les kan ya nggak terlalu sibuk. Terus untuk waktu di belajarnya itu biasanya sering gimana? Misal pas pagi atau pas waktu luang harus belajar atau gimana? Sebenarnya kalau OSIS gitu ada proker mungkin balik sore ya. Itu biasanya aku sampai rumah makan, istirahat dulu, tidur dulu kadang. Jadi bangunnya subuh untuk belajar gitu. Jadi morning person. Terus kan kalau nggak salah kapan ya, Januari awal tahun ini ya, kamu ada ikut SCLCSS itu kayak perkumpulan ketua OSIS di Sumatera Selatan. Nah itu boleh ceritain nggak nih ngapain aja di sana, terus benefit apa yang kamu dapetin? Jadi SCLCSS ini kan merupakan singkatan dari Student Council Leadership Camp OSOT Sumatera ya, dimana itu tuh merupakan salah satu program kerja Forum OSIS Sumatera Selatan ya. Sebenarnya itu tuh suatu kehormatan juga sih bisa lolos masuk situ, karena itu kan susah ya. Lumayan, karena itu ada berbagai macam tes gitu. Ada 100 ketua OSIS sih. Tapi nggak semuanya ketua OSIS. Ada yang bendahara, ada yang jadi gitu. Pengurus harian ya? Iya.
tapi bener-bener relasinya itu tuh bener-bener bagus banget gitu. Karena aku sendiri bahkan udah dapat beberapa kontak sponsor dari ketua OSIS lainnya gitu. Dan juga di OSIS ini kan diajarin juga kayak lebih disiplin, dikasih tips-tips juga dari narasumber yang hebat-hebat juga. Ya berarti untuk relasi juga gimana ya? Berarti dalam berapa hari itu bisa dekat dengan banyak orang yang tentu saja latar belakangnya bagus dan memiliki passion dan tujuan yang sama kayak gitu ya. Okay. Jadi gimana kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut acara gitu lagi, kira-kira mau? Mau sih. Mau banget ya. Wow. Oke. Terus seperti semua orang di sini juga udah tahu, penonton juga udah tahu. Jadi kamu kan lanjut 2 periode nih. Wow, ketua umum lanjut 2 periode. Apa nggak capek? Sebenarnya itu tuh lanjut karena di OSIS angkatan 67 ini kan yang lanjut itu cuma beberapa. Ya, jadi biar OSIS angkatan 68 kan lebih bagus karena sudah ada yang belajar dari berpengalaman. Nah, jadi udah 2 periode nih, kemarin juga udah ikut pemilihan. Nah, gimana yang ingin kamu tingkatkan dari OSIS 67 ke 68, apa kira-kira poin yang benar-benar crucial yang pengen kamu tingkatkan? Mungkin lebih saat manajemen waktunya ya. Ya. Karena kan kalau kita 67 nih yang dari angkatan sebelumnya kan cuma 1 ya. Jadi emang agak kesulitan juga. Jadi emang harus lebih banyak pengalaman. Makanya aku berharap itu di 68 ini bisa menjadi lebih baik lagi dari OSIS 67, dan baik itu dari segi waktu, prokernya juga dan lain-lainnya. Semoga mereka itu menjadi lebih aktif, inovatif dan kreatif sehingga membuat anak-anak di Bangau ini lebih semangat juga untuk sekolah gitu. Iya. Terus kira-kira kalau untuk personal kamu sendiri, bukan untuk keseluruhan ya, kayak personal kamu, apa yang ingin kamu tingkatkan untuk kinerja kamu sendiri di PPSK 68? Mungkin lebih ke untuk kreatif juga sih, kreatif, terus manajemen waktunya gimana, tentang proposal itu deadline-nya kan, dan juga tentang buat proker-proker yang baru gitu, yang membuat semua anak-anak itu lebih bersemangat juga belajar. Karena antusiasnya kurang sepertinya kalau untuk beberapa murid Bangau di beberapa acara. Makanya aku mau ningkatin antusias anak-anak Bangau gitu. Aku mau buat sebuah proker baru ya. Semoga aja terlaksana. Ya, amin. Jadi boleh sepatah dua kata deh untuk teman-teman baik anggota sekolah dari selaku anggota PPSK 68 dan juga 67 nanti. Gimana untuk teman-teman, apa harapannya? Mungkin untuk PPSK 68, aku berharap kalian lebih baik lagi dari OSIS 67 dan lebih kompak, lebih kreatif juga, dan lebih semangat lagi dalam menjabat sebagai OSIS. Ya, untuk warga sekolahnya gimana? Kalau untuk warga sekolahnya mungkin aku butuh banget pendapat dari kalian. Oleh karena itu kalau ada Aspire mungkin bisa dimohon banget untuk mengisi agar kami dari OSIS itu juga tahu apa kesalahan kami, apa mauan kalian, dan juga sehingga bisa membuat program kerja kita tuh lebih baik lagi. Oke, baik. Thank you ya Giselle, udah sangat insightful. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang OSIS dan teman-teman dan juga menonton dapat banyak banget hal. Okay, so thank you Giselle for taking the time to be in our episode, and I believe that your story will inspire a lot of people out there. And I'll also want to thank everyone who has already watched this episode. If you enjoyed the conversation, please kindly click the like, comment, share, and subscribe for more insightful discussions. And remember, the exploration doesn't end here. Until next time, I'm Felicia signing off. Woo!